Hai guys, karena kemarin kita sudah ngebahas Perang Salib Part 2, sekarang kita akan ngebahas Perang Salib Part 3 yang gak kalah serunya. Yuk tunggu apa lagi, upgrade pengetahuan kamu di @now @sen_knowledge. Setelah kegagalan Perang Salib kedua, Nuruddin, seorang pemimpin muslim yang kuat, berhasil menguasai Damaskus dan menyatukan Suriah di bawah kekuasaannya. Nuruddin ini nih guys adalah seorang penguasa yang kuat dari dinasti Zengi yang memerintah di wilayah Suriah dan Mesopotamia pada abad ke-12. Setelah kematian gurunya, Imaduddin Zengi, Nuruddin mengambil alih kekuasaan dan berhasil memperluas wilayah kekuasaannya. Pada tahun 1163, Nuruddin yang bernama lengkap Nuruddin Zengi mengirim jenderal terpentingnya, Shirkuh, untuk menaklukkan Kairo, ibu kota Mesir yang pada saat itu guys dikuasai oleh Sultan Mesir Syawar. Dalam menghadapi ancaman ini, Syawar memutuskan untuk mencari bantuan dari Raja Amalrik I dari Yerusalem. Raja Amalrik I lalu mengirimkan pasukan tentara salib ke Mesir dan menyerang pasukan Shirkuh di Bilbis pada tahun 1164. Namun guys, dalam upaya untuk menarik perhatian tentara salib dari Mesir, Nuruddin turut merebut kota Antioquia sebagai upaya intimidasi terhadap pasukan Kristen. Perang Salib ketiga yang terjadi antara tahun 1189 hingga 1192 dipenuhi dengan kekerasan dan tantangan besar bagi kedua belah pihak, baik umat Kristen yang berusaha merebut kembali wilayah tanah suci dari tangan Muslim maupun umat Muslim yang berjuang untuk mempertahankan wilayah mereka dari serangan tentara salib. Dalam konteks ini, dua tokoh besar muncul sebagai legenda. Salahuddin Yusuf bin Ayyub atau yang dikenal sebagai Saladin dan Richard I dari Inggris. Saladin adalah seorang prajurit dan pemimpin militer yang sangat dihormati dalam dunia muslim karena ia dikenal karena kepemimpinannya yang bijaksana dan adil. Hubungan Saladin dengan Nuruddin dapat dikatakan cukup dekat, mengingat Saladin awalnya menjadi salah satu jenderal terkemuka di bawah kepemimpinan Nuruddin. Ketika Nuruddin meninggal pada tahun 1174, Saladin mengambil alih kekuasaan di wilayah Mesir dan Suriah. Ia berhasil menyatukan kedua wilayah tersebut dan bahkan terus memperluas kekuasaannya hingga memimpin pasukan Muslim dalam konflik melawan tentara salib selama Perang Salib ketiga. Sementara itu, Richard I atau yang dikenal dengan julukan Richard si hati singa atau Richard the Lionheart dalam bahasa Inggris adalah seorang raja Inggris yang memerintah dari tahun 1189 hingga kematiannya pada tahun 1199. Ia merupakan anggota dari Wangsa Plantagenet dan dikenal karena kepemimpinan militernya yang kuat. Richard merupakan putra kedua Raja Henry II dari Inggris dan Ratu Eleanor dari Aquitaine, dan ia menjadi raja pada tahun 1189 setelah kematian saudaranya, Raja Henry the Young King. Pada Perang Salib ketiga, Richard I memimpin tentara salib bersama dengan Raja Philip II dari Prancis, serta Kaisar Friedrich Barbarossa dari Kekaisaran Romawi Suci. Nah guys, salah satu prestasi terbesarnya adalah merebut kembali kota Yafa pada tahun 1191 dan kemudian mengepung kota Akko yang akhirnya jatuh ke tangan tentara salib pada tahun yang sama. Menariknya, meskipun ia berhasil merebut beberapa wilayah di Tanah Suci, termasuk Akko, namun Richard tidak mampu merebut kembali Yerusalem dari tangan Saladin. Nah guys, pada tahun 1167 dan 1169, Nuruddin berupaya menaklukkan Mesir. Meskipun upaya pertamanya gagal di tahun 1167, Nuruddin akhirnya meraih kemenangan pada upaya kedua di tahun 1169. Dalam kemenangan ini, Syawar, Sultan Mesir yang bersekutu dengan umat Kristen, dieksekusi dan Shirkuh, Jenderal Nuruddin, diangkat sebagai wazir Mesir. Namun, kekuasaan Shirkuh hanya berlangsung singkat karena ia meninggal secara tak terduga setelah beberapa minggu berkuasa. Hal ini mendorong Nuruddin untuk mengangkat Saladin, salah satu jenderal terkemuka yang juga merupakan keponakannya, sebagai penggantinya. Namun guys, pada tahun 1174, Nuruddin meninggal dan meninggalkan warisan kerajaan kepada putranya As-Soleh. Namun, Saladin berhasil merebut tahta Mesir dan Suriah
bahkan termasuk dengan membunuh As-Solih yang adalah pewaris sah dari Nuruddin. Menariknya, pada tahun yang sama nih, Amalrik I, Raja Yerusalem kala itu juga meninggal dan digantikan oleh putranya yang bernama Baldwin IV. Demi mendorong interaksi positif antara umat Kristen dan Muslim, Baldwin IV lalu menandatangani perjanjian dengan Saladin untuk mengizinkan perdagangan bebas antara kedua wilayah tersebut. Nah, situasi damai ini sayangnya guys, dirusak oleh kemunculan seorang pangeran bajak laut yang bernama Reinoud Chatillon. Reinoud ini adalah seorang bangsawan Kristen yang terkenal karena serangannya terhadap karavan Muslim, sehingga memperumit hubungan antara umat Kristen dan Muslim di wilayah tersebut. Bahkan nih guys, ia mencoba melakukan kota suci Muslim, Mekah, yang tentunya menjadi tindakan yang sangat provokatif bagi Saladin. Tindakan-tindakan provokatif Chatillon menyebabkan Saladin mengambil tindakan tegas dengan mengirim pasukannya untuk menghentikan langkah pangeran bajak laut tersebut. Nah, setelah kematian Raja Baldwin IV pada tahun 1185, Guy dari Lusignan kemudian ditasbihkan sebagai Baldwin V dan naik tahta sebagai Raja Yerusalem. Guy dihadapkan pada masalah serius akibat tindakan-tindakan Chatillon yang menculik beberapa pedagang Muslim dan menahan mereka dalam penjara bawah tanah. Hal ini memicu Saladin untuk menuntut pembebasan para tahanan melalui negosiasi dengan Guy. Meskipun Guy meminta Chatillon untuk membebaskan para tahanan, namun sayangnya guys, ia menolak sehingga ketegangan antara umat Kristen dan Muslim semakin meningkat di wilayah tersebut. Merasa tidak punya pilihan, Saladin lalu melakukan serangan balik pada tahun 1187. Ia bahkan berhasil melakukan kota Tiberias. Dalam serangan tersebut, Saladin mengambil alih kepemimpinan kota serta membawa istri dari tokoh politik bernama Raymond, salah seorang sekutu dari Raja Guy di Yerusalem. Kemudian Raja Guy atas saran dari Chatillon memutuskan untuk melakukan perjalanan ke timur menuju kamp pasukan Saladin dan mengirimkan pasukan pemanah berkuda dengan maksud mengganggu pasukan Muslim di siang dan malam hari. Saat fajar menyingsing, Saladin lalu memerintahkan pasukannya untuk membakar semak-semak di dekat persembunyian pasukan pemanah Kristen ini. Di titik ini, sekali lagi pasukan Muslim dapat menunjukkan kekuatan tempur yang lebih baik. Bahkan di akhir tahun yang sama, Saladin juga berhasil menaklukkan beberapa kota penting di wilayah Tanah Suci, termasuk Acre dan Yerusalem, yang kala itu dianggap sebagai pusat penting bagi umat Kristen. Pencapaiannya juga termasuk penaklukan kota-kota strategis lainnya seperti Arsuf, Nazareth, Seporis, Kaisarea, Haifa, Sidon, Beirut, Byblos, Toron, dan Gaza. Menanggapi hal ini, Paus Urbanus II lalu menyerukan upaya perang salib ketiga. Misi ini melibatkan beberapa pemimpin penting, termasuk Richard I dari Inggris, Philip Augustus dari Prancis, Pangeran Baldwin IX dari Flanders, dan Kaisar Romawi Suci Frederick Barbarossa. Rencana awal tentara salib adalah merebut beberapa benteng pantai utama sebelum mencapai Yerusalem untuk mempertahankan hubungan logistik mereka dengan armada tempur masing-masing. Menariknya, Raja Guy dari Yerusalem turut berusaha mengambil alih komando pasukan Kristen di Tirus yang kala itu dikuasai oleh Conrad dari Montferrat dengan dukungan dari Philip II dari Prancis dan pasukan Prancis. Nah, setelah mendarat pada 8 Juni 1191, Richard I dari Inggris memerintahkan pembangunan senjata pengepungan dan berhasil merebut kota Acre pada 12 Juli 1191. Setelah kemenangan itu guys, terjadi konflik antara Richard, Philip, dan Leopold V mengenai pembagian hasil rampasan perang. Leopold V, kepala wangsa Babenberg dari Austria, menuntut bagian yang lebih besar karena kontribusinya dalam pertempuran. Tapi nih guys, perselisihan mencapai puncaknya ketika Richard memutuskan untuk melemparkan bendera Jerman ke dalam selokan kota, menolak klaim Leopold tersebut.
Selanjutnya, terjadi perselisihan antara Richard dan Philip mengenai penerus tahta Acre, yang berakhir dengan kesepakatan bahwa Guy akan tetap memerintah, tetapi Conrad akan menjadi penerusnya. Kemarahan dari Richard, Philip, dan Leopold terhadap situasi di Acre ini menyebabkan mereka memilih meninggalkan kota bersama pasukannya. Dari sisi Richard, ia memutuskan untuk mengendalikan kota Java sebagai langkah awal sebelum nantinya menyerang Yerusalem. Namun, Saladin lebih dulu menyerang pasukan Richard di Arsuf pada tanggal 7 September 1191. Richard sendiri berhasil memenangkan pertempuran tersebut ketika pasukan Saladin terjebak di antara kesatria Hospitaller dan Templar yang kala itu menyerang Saladin dari kedua sisi secara bersamaan. Kemenangan pasukan Richard ini tentu saja berhasil mengakhiri mitos tidak terkalahkannya Saladin, di mana kala itu terdapat sekitar 7.000 orang yang tewas di pihak Saladin dan sekitar 1.000 pasukan tewas di pihak tentara salib. Nah guys, fase akhir perang salib ketiga antara kubu Saladin dan Richard I dari Inggris terjadi pada tanggal 5 Agustus 1192. Kala itu terdapat pertempuran antara kedua belah pihak di mana Richard berhasil mengalahkan pasukan Saladin dengan jumlah pasukan yang sebenarnya lebih sedikit. Nah guys, setelah beberapa pertempuran kecil, tepatnya pada tanggal 2 September, akhirnya disepakati suatu perjanjian damai. Perjanjian tersebut menetapkan bahwa Yerusalem akan tetap berada di bawah kendali pihak Muslim, namun umat Kristen diberikan hak untuk bebas berziarah ke kota tersebut. Richard pun meninggalkan kota suci Yerusalem pada tanggal 9 Oktober di tahun yang sama. Pada sisi yang lain, setelah berjuang selama 16 bulan, Saladin meninggal karena penyakit tifus di tahun 1193. Ia dimakamkan di sebuah mausoleum di depan Masjid Bani Umayyah di Damaskus. Harta terakhirnya yang secara resmi tercatat adalah sebuah koin emas dan sejumlah 47 koin perak. Tentu nih guys, ini tuh menggambarkan tentang betapa sederhananya harta yang dimiliki oleh seorang pemimpin yang besar seperti Saladin kala itu. Nah, gimana Sobat AdSense? Seru banget kan ceritanya? Jangan lupa untuk follow semua media sosial adsense.id. Sampai jumpa di tema menarik di episode berikutnya. Salam pintar!